Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hazijah Lubis, NIM 2020-100-101, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Walimatul Urs. Yang pertama, pengertian Walimatul Urs. Walimah berasal dari bahasa Arab yang artinya jamuan, yang dimana dikhususkan untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk kenduri selamatan di luar perkawinan. Walimatul Urs atau pesta pernikahan juga dimaksudkan meminta doa restu agar kedua mempelai menjalani kehidupan yang rukun dan harmonis. Walimah ini juga termasuk sebagai suatu usaha pemberitahuan secara resmi bahwasanya kedua pengantin tersebut telah resmi menikah sebagai pasangan suami istri yang sah di mata hukum maupun agama, sehingga tidaklah muncul prasangka-prasangka yang tidak baik dari orang-orang di sekitar. Jadi, Walimatul Urs dilakukan dengan aturan yang disunnahkan Rasulullah SAW dengan tidak berfoya-foya dan tidak terlalu banyak menghabiskan dana. Dalam pelaksanaan walimah perlu memperhatikan rambu-rambu syariat yang harus dipenuhi. Yang pertama, makan dan minum sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh makan dan minum sambil berdiri dan harus duduk. Dan makan dan minum tidak boleh berlebih-lebihan sehingga terhindar dari mubazir. Yang kedua, tamu undangan harus memakai pakaian yang sopan dan tidak terbuka. Dan yang ketiga, tidak diiringi oleh tarian atau musik yang tidak islami. Yang keempat, menghormati waktu sholat. Yang kedua, dasar hukum Walimatul Urs. Mengadakan walimah atau yang sering kita ketahui adalah pesta pernikahan, hukumnya sunnah muakkad. Namun, dalam pelaksanaan Walimatul Urs ada perbedaan pendapat yang mana sebagian ulama mengatakan bahwa pelaksanaan Walimatul Urs adalah wajib. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang artinya, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Syuaib dari Anas bahwa Rasulullah membebaskan Sofia lalu beliau menikahinya dan beliau menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Kemudian beliau mengadakan walimah dengan hais atau sejenis makanan dengan bahan kurma, tepung, dan samin. Hadis riwayat Bukhari nomor 4771. Yang ketiga, bentuk-bentuk Walimatul Urs. Bentuk-bentuk Walimatul Urs ada yang sederhana dan modern, yang dimana walimah ini diadakan untuk merayakan suatu pernikahan dan tanda sahnya akad nikah laki-laki dan perempuan sebagai suatu ungkapan rasa syukur kedua keluarga mempelai. Dan berikut yang dimaksud dengan walimah secara sederhana, yaitu Islam mengajarkan kita agar mengadakan walimah secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Diadakannya suatu walimah tersebut semua dengan kemampuan tanpa memaksakan diri untuk bermewah-mewahan. Hal tersebut dilakukan guna menghindari pemborosan, mubazir, berlebihan, serta membanggakan diri. Yang kedua, walimah modern. Walimah modern merupakan suatu walimah yang terpengaruh kebarat-baratan, yang dimana sehingga telah lari dalam syariat Islam. Dalam pelaksanaannya ada banyak bentuk pelanggaran syariat seperti tukar cincin, yang mana pada laki-laki hukumnya haram memakai cincin emas, dan foto prewedding, yang dimana kedua mempelai belum diikat dalam satu ikatan yang sah sehingga haram hukumnya bersentuhan dan berpose mesra. Dan kebebasan bepergian ketika sudah khitbah, nyanyian ataupun hiburan yang berlebihan di luar batas,
bercampurnya perempuan dan laki-laki, makan dan minum sambil berdiri. Yang keempat, perubahan sosial dalam masalah perkawinan dan hubungan dengan peranata sosial. Dalam masalah perkawinan, salah satu yang menjadi aspek utama adalah nilai sosial, yang dimana terkandung di dalamnya nilai sosial itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk penggabungan dua keluarga yang memiliki dua perspektif yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku dan budaya yang berbeda, sehingga disatukan dengan ikatan pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, sebab pernikahan adalah ibadah yang sangat terpanjang, merupakan suatu yang disyariatkan. Peranata sosial dalam masalah perkawinan ini tentunya harus dipahami secara mendalam dan menyeluruh. Maka dengan perubahan sosial yang terjadi, hendaklah kiranya seorang suami sebagai kepala rumah tangga mampu mengarahkan seorang istri dalam dinamika perubahan sosial yang terjadi. Seorang suami ataupun istri harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang mereka alami. Terlebih jika keduanya berbeda kebudayaan, maka hendaklah keduanya harus saling mengerti dan saling memberikan pemahaman satu sama lain. Nilai-nilai sosial dalam pernikahan akan terwujud jika suami merupakan orang yang faqih dalam masalah agama, maka hendaklah si suami mampu mengarahkan istrinya bagaimana bermasyarakat, bagaimana membangun komunikasi dengan sesama keluarga, dan lain sebagainya, yang merupakan bentuk dari perubahan sosial dalam perkawinan, bahwa adanya perubahan yang terjadi adalah sebuah keniscayaan dalam rumah tangga. Yang kelima, hukum menghadiri walimatul urs. Dalam menghadiri walimatul urs, kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya walimah hukumnya adalah sunnah muakkad. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf yang artinya, adakah walimah walau hanya dengan satu kambing? Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah tidak melakukan walimah ketika menikahi istri-istrinya, tetapi Rasulullah mengadakan walimah ketika menikahi Zainab dengan satu kambing. Hadis riwayat Muslim. Adapun hukum menghadiri walimatul urs adalah hukumnya wajib bagi orang yang diundang, karena di dalamnya ada perhatian kepada yang hajat, membahagiakan dan menyenangkan hatinya, dan wajib bagi seorang muslim menghadiri undangan dari saudaranya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, ketika salah seorang di antara kalian diundang untuk memenuhi walimah, maka penuhilah undangan tersebut. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak memenuhi undangan saudaranya, sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dari Abu Hurairah juga Rasulullah bersabda, seandainya aku diundang ke tepi-tepi kampung, maka aku akan memenuhinya. Seandainya aku dihadiahkan pada kambing, aku akan menerimanya. Jika undangannya bersifat umum, tidak ada pengkhususan kepada orang tertentu atau kelompok tertentu, maka tidak wajib memenuhi serta tidak dianjurkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Anas berkata, ketika Rasulullah menikah lalu mencampuri istrinya dan Ummu Sulaim membuat minuman dari kurma, lalu diletakkan di bejana dan berkata, wahai saudaraku, pergilah kepada Rasulullah. Lalu aku pun pergi dan Rasulullah berkata, temuilah si Fulan dan orang yang engkau temui. Lalu aku memanggil orang yang engkau temui. Lalu aku memanggil orang yang disebut dan orang yang aku temui. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, hikmah walimatul urs.
Ada beberapa hikmah dalam walimatul urs yang harus kita ketahui. Yang pertama, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda sah atau resminya akad nikah. Yang ketiga, tanda penyerahan anak gadis kepada suaminya dari orang tuanya. Yang keempat, tanda memulai hidup baru antara kedua mempelai. Yang kelima, realisasi arti sosiologi dari akad nikah. Yang keenam, pengumuman bagi masyarakat bahwa antara kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak mencurigai terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai di kemudian hari. Dan yang ketujuh, melaksanakan perintah Rasulullah SAW yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan walimatul urs walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing atau dengan secara sederhana. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf, dan semoga pada pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.